orang-orang yang sholat itu memperoleh keberuntungan hidup. Keberuntungan hidup itu kemenangan hidup. Waalaikumsalam Sedo. Selamat datang Malaysia. Oleh sebab itu seruannya sholat itu hayya ala sholat, hayya alal falah. Jadi untuk menegakkan sholat diawali dari maklumat azan. Azan itu maklumat, seruan. Seruannya sholat hayya ala sholah, hayya alal falah. Hayya itu hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sholat itu tujuannya untuk hidup. Rasakan, sadari, hayati yang dalam. Hayatilah yang dalam. Jadi sholat itu adanya sholat itu karena adanya seruan sholat. Seruan sholat itu hayya ala sholah, hayya alal falah. Hayya itu artinya hidup. Jadi sholat ini untuk hidup ini. Agar hidup kita ini tidak hidup-hidupan saja. Agar hidup kita tidak sekedar hidup. Bukan sekedar hidupnya jasmani ini. Hidupnya jasmani ini kan hidup yang bersandar. Hidupnya jasmani ini hidup yang terbatas oleh durasi umur. Dari lahir besar menjadi tuwek, setelah tuwek menjadi mate. Kita akan mengalami mati hidupnya jasmani ini. Kalau hidup kita ini hanya sekedar hidup-hidupan, hidupnya jasmani kita saja, maka tidak ada bedanya hidup kita dengan pohon pisang. Tidak ada bedanya hidup kita ini dengan jangkrik ini. Anda mendengarkan suara jangkrik ini kan? Hidup kita tidak beda dengan jangkrik. Berapa umurnya jangkrik? Berapa umurnya nyamuk? Berapa umurnya gajah? Semuanya punya umur, ada durasi waktu. Hidup ini, hidupnya badan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sholat ini agar kita hidup. Bukan sekedar hidupnya jasmani. Tetapi kita mengalami hidup yang sejati. Hidupnya jasmani adalah hidup yang berdurasi. Hidup yang sejati daim. Hidup yang sejati abadi. Hidup yang sejati selamanya hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sholat ini yang diserukan khayya. Sampai 2 kali khayya. Khayya ala sholat, khayya alal falah. Hidupkan, hiduplah.
Hidupkan sholatmu supaya hidupmu benar-benar hidup. Lasta masta. Hidup yang benar-benar hidup. Bukan hidup yang sementara, tetapi hidup yang selamanya. Bukan hidup yang bisa menua, tetapi hidup yang abadi. Bukan hidup yang repot dengan kebutuhan hidup, tetapi hidup yang sempurna dengan segala fasilitas hidup. Itulah hidup yang sebenarnya hidup. Hidupnya diri hakiki kita. Hidupnya diri sejati kita. Itulah hidup kita yang sebenarnya. Jadi sholat ini untuk menegakkan hidup kita yang roboh ini. Hidup hakiki kita, hidupnya diri sejati kita ini kan roboh. Yang sehari-hari tegak ini kan cuma hidupnya diri ilusi, diri sementara. Sedangkan diri sejati kita ini kan roboh. Kenapa roboh? Tertindih. Tertindih oleh diri semu ini. Jadi kita nggak menyadari diri sejati kita. Walaupun hakikatnya diri sejati tidak mungkin bisa roboh. Hakikatnya diri sejati tidak mungkin tertindih. Tapi nyatanya yang kita alami, kita nggak kenal diri sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, aqimis sholat. Tegakkanlah sholat supaya hidupnya tidak mear-meor, supaya hidupnya tegak. Aqimi sholat itu artinya tegakkan. Tegakkanlah sholat. Jadi hayya ala sholat ini seruan untuk kebangkitan diri sejati. Allahu Akbar. Jadi seruan sholat itu kebangkitan diri sejati. Hayya ala sholat. Hiduplah. Hiduplah di dalam diri sejatimu. Hiduplah sebagai diri fitrah. Hiduplah sebagai diri hakiki. Allahu Akbar. Kalau engkau hidup sebagai diri hakiki, seluruh alam untuk dirimu. Karena aku ada, seluruh alam untuk diriku. Aku ada. Ada ini hidup. Ada ini aku. Allahu Akbar. Akulah sang hidup. Akulah sang ada. Ini yang sejati. Ini yang sejati. Nah, yang sejati ini kan terlupakan. Kita ramai di dalam kepalsuan hidup. Hidup yang sejati tidak diingat. Maka diseru hayya ala sholat. Maka sholatlah. Karena dengan sholat ini hidupmu menyala. Hidupmu tegak. Dengan sholat ini hidupmu yang palsu akan berganti hidup yang sejati. Hidup yang loyo, hidup yang mear-meor oleh persoalan hidup akan berubah menjadi hidup yang bangkit oleh hidup yang tegak, hidup yang hayyu qayyum, hidup yang tegak. Itulah hidupnya diri sejati kita. Garis bawah, kita. Kita itu saya, Anda,
semuanya. Jadi seruan sholat untuk kita, agar kita ini kembali kepada yang sejati, hidup yang sejati. Kalau sudah hidup yang sejati, kalau sudah hayya ala sholah, akan tercapai hayya alal falah. Maka engkau akan mencapai hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam keberuntungan, hidup di dalam keberlimpahan, hidup di dalam selamat selamanya, hidup di dalam kedamaian hakiki, hidup dalam kebahagiaan yang sejati, hidup di dalam kemenangannya hidup. Itu hayya alal falah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi suara azan yang sebagian orang ketika mendengarkan azan merasa bising kupingnya, merasa kacau pikirannya, lagi sibuk-sibuknya kerja kok ada panggilan azan. Tidak tahu kalau suara azan itu adalah seruan sejati untuk hidup sejati. Jadi mencapai hidup yang sejati itu dengan sholat. Oleh sebab itu sholat ini sulit. Sholat itu sulit. Mengapa sholat itu sulit? Karena di dalam sholat ini ada pertemuan dua hal yang berlawanan bertemu di dalam satu kesatuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengapa sholat itu sulit? Karena sesungguhnya sholat itu pertemuan dua hal yang berlawanan. Ada dua hal berlawanan, berbeda, menjadi satu di dalam sholat ini. Kok bisa ya? Berlawanan tapi bisa disatukan, bisa menjadi satu. Nah, itulah sebabnya sulit. Sholat itu adalah persatuannya antara gerak dan diam. Jadi sholat itu menyatukan dua hal yang berlawanan. Dua hal yang berlawanan itu adalah gerak dan diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam berlawanan dengan gerak, gerak berlawanan dengan diam. Di dalam sholat, gerak itu terjadi di dalam diam. Di dalam sholat, diam itu menghasilkan gerak. Diam itu mewujudkan gerak. Sehingga gerak dan diam adalah tunggal di dalam sholat. Itulah sebabnya sholat itu sulit. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelas sekarang bahwa tujuannya kita sholat adalah untuk hidup sejati. Hidup sejati mengalami kemenangan hidup.
Hidup yang sejati itu ada di dalam diam. Saya ulangi ya, saya ulangi. Hidup yang sejati itu ada di dalam diam. Jadi hidup yang sebenarnya hidup itu adalah hidup yang ada di dalam diam. Itulah yang diekspresikan di dalam sholat. Jadi geraknya sholat itu hidup. Gerak hidup itu terjadi di dalam diamnya sholat. Itulah alam semesta ini. Alam semesta ini realitas sholat. Jadi alam semesta ini realitas sholat. Alam semesta ini bergerak. Jangkrik ini yang Anda dengarkan suaranya kan bergerak. Glodok bergerak. Angin bergerak. Gelombang lautan bergerak. Matahari, sinarnya, panasnya, energinya bergerak semuanya. Bumi bergerak. Geraknya semesta ini terjadi di dalam diam. Semesta ini sesungguhnya Allahu Akbar, diam. Semesta ini diam. Di dalam diamnya semesta inilah segalanya terjadi. Jadi semesta ini adalah perwujudan dari persatuannya gerak dan diam. Dan itulah yang terjadi di dalam sholat. Sehingga sholat itu sesungguhnya adalah realitas semesta. Dan semesta itu adalah diri sejati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jagat ini diri kita. Semesta ini diri kita. Semesta yang sholat ini diri kita. Oleh sebab itu kita diperintah sholat supaya kita selaras dengan diri sejati kita. Jadi diri semu kita diperintah sholat. Secara syariat kan diperintah sholat diri semu. Supaya diri semu selaras dengan diri sejati. Karena diri sejati ini sholat. Jadi untuk mengenal diri sejati ya melalui sholat. Jadi kalau ingin ketemu diri sejati, sholat. Sejatimu ya sholat itu. Yang kau jumpai di dalam sholat itulah dirimu yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semesta diam. Diam itulah sejatinya yang hidup. Diam itulah hidup yang sejati. Hidup yang sejati ada di dalam diam. Jadi diam itu hidup. Diam itu hidup dengan hidup yang sejati. Saya tertawa. Tertawa ini hidup. Tapi tertawanya lambe ini bukan hidup yang sejati. Mata saya melihat. Mata melihat ini berarti hidup. Terima kasih. Tetapi ini bukan hidup yang sejati. Hidup yang tidak sejati ini bersandar kepada hidup sejati.
Jadi hidupnya jasmani ini hidup bersandar kepada hidup sejati. Hidup sejatinya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sholat, kalau sudah hayya ala sholat, maka hayya alal falah. Jadi kemenangan hidup. Falah itu kemenangan hidup. Kalau sholat kita ini hidup di dalam diam, Allahu Akbar, kita mencapai sholat yang mi'raj. Sebagaimana Nabi di Sidratul Muntaha diperintah diam ketika Tuhan sedang sholat. Jadi diam inilah sejati kita. Diam inilah hidup sejati. Diam yang mana? Diam yang ada di dalam geraknya sholat. Diam yang kita sadari saat kita mengucapkan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ketika sholat. Kita bertakbir Allahu Akbar. Segalanya ini terjadi di dalam diam. Kita menyaksikan gerak ini. Allahu Akbar. Kita mendengarkan ucapan takbir ini. Lesan kita mengucapkan takbir, telinga kita mendengarkan takbir, tangan kita mengangkat. Ini gerak. Gerak ini terjadi di dalam diam. Di sini nikmatnya sholat itu. Terima kasih. Kalau sudah seperti ini kita rukuk. Allahu Akbar, rukukmu. Setelah membaca kabiro, membaca Fatihah, kita rukuk. Ini terus rukuk kita sampai ke sujud kita. Sampai berdiri lagi. Semuanya berapa rakaat itu terjadi di dalam tenang, hening, anteng, meneng, gayeng. Jangan lupa ya. Jangan lupa sama sang diam. Jadi diam itu lempeng, meneng, anteng, gayeng. Jadi sholat kita itu lempeng. Sholat kita ini terhubung dengan seluruh alam. Lempeng-lempeng itu luas tak terbatas. Jadi ketika sholat, rasakan diam itu seperti diamnya ruangan ini. Ruangan ini kan diam. Ruang ini diam. Allahu Akbar. Lempeng tak terbatas. Luas. Meneng. Ruang ini meneng, diam. Allahu Akbar. Anteng. Anteng itu tidak terpengaruh. Jadi sholat itu tidak terpengaruh apapun. Tidak terpengaruh dengan bergerak terus kemudian terpengaruh, tidak. Wong geraknya terjadi di dalam diam. Juga tidak terpengaruh pikiran, tidak terpengaruh apapun. Jadi yang sholat itu lempeng, meneng, anteng, gayeng. Gayeng itu menikmati dirinya sendiri. Yang belum hafal ditulis ya, ditulis. Jadi sebenarnya siapa yang sholat? Yang sholat itu lempeng, supaya tahu diam itu. Jadi sholat diam itu sholat dalam kesadaran diam level 3. Menyadari sejatinya semesta ini diam. Diri sejati kita diam. Hidup ini diam. Diam yang hidup. Tulis, lempeng.
Ya. Lempeng. Lempeng itu luas. Luas tak bertepi. Seperti ruang semesta ini. Meneng. Nomor 2 meneng. Meneng itu diam. Ruang semesta ini diam. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ruang semesta ini meliputi segalanya. Diam. Ruang ini diam. Jadi ketika kita sholat, sholatlah di dalam diam. Seperti ruang ini. Diam. Anteng itu tidak terpengaruh. Anteng itu tidak terpengaruh. Jadi tidak terpengaruh geraknya, tidak terpengaruh ucapannya. Bukan kok dengan mengucapkan atau dengan bergerak itu kemudian diamnya hilang. Enggak. Diamnya enggak bisa terpengaruh apa-apa diam ini. Allahu Akbar. Jadi diam ini enggak terpengaruh. Ruang ini kan tidak terpengaruh. Ya contohnya seperti ruang ini. Ruang ini tidak terpengaruh apa-apa. Ada keributan apa-apa, ruang ini tidak ribut. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan di dalam ruang ini ada orang gegeran. Ruangnya tidak ikut gegeran. Misalkan di dalam ruang ini ada orang nangis. Ada jamaah nangis. Sejuta umat bareng nangis. Ruangnya tidak ikut meneteskan air mata. Tidak terpengaruh. Ada huru hara apa saja, ruang tidak terpengaruh. Oleh bom sekalipun, ruang tidak terpengaruh apa-apa. Sholatlah seperti itu. Jadi inilah diamnya sholat. Diam seperti ruang ini. Gayeng. Itu tadi anteng, sekarang gayeng. Gayeng itu menikmati dirinya sendiri. Jadi ketika sholat itu, yang menyembah dan yang disembah tunggal. Di dalam sholat yang sejatinya sholat, yang disembah dan yang menyembah esa. Yang disembah dan yang menyembah Allah sendiri. Tunggal ahad. Itulah Tuhan bercermin, menikmati dirinya sendiri, menikmati wujudnya sendiri. Asik dengan dirinya sendiri, gayeng. Jadi gayeng itu asik dengan dirinya sendiri. Ruang ini, contohnya ruang ini gampang kan? Ruang ini gayeng. Ruang ini nggak pernah merasa iri. Ruang ini nggak ingin apa-apa. Ruang ini asik menikmati dirinya sendiri. Sholatlah asik menikmati dirinya sendiri. Karena yang menyembah dan yang disembah tunggal. Allah sendiri, kita fana di dalam sholat itu. Oleh sebab itu sholat itu adalah seruan hidup. Dan hidup yang hakiki itu adalah hidupnya Allah. Sehingga sholat itu yang ada adalah realitas hidupnya Allah sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk belajar ini, belajarlah tentang lempeng, meneng, anteng, gayeng. 4 itu. Lempeng, meneng, anteng, gayeng.
Karena lempeng meneng anteng gayeng, inilah yang langgeng. Lempeng meneng anteng gayeng itu bagaimana? Kalau belum tahu, perhatikanlah ruang semesta ini. Ruang semesta inilah contohnya. Ruang semesta inilah kenyataannya lempeng meneng anteng gayeng. Jadi tegakkanlah sholat seperti tegaknya lempeng meneng anteng gayeng ruang semesta ini. Maka sholat ini benar-benar diam. Segalanya terjadi dalam diam. Takbirnya terjadi dalam diam. Rukuknya terjadi dalam diam. Salamnya terjadi di dalam diam. Diam-diam nikmat banget. Diam-diam kita meninggalkan dunia ini. Karena sejatinya sholat itu adalah peristiwa di luar ruang dan waktu. Jadi sholat yang sejati ini, yang diceritakan ini sholat di luar ruang dan waktu. Ini sholat di Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Ini bukan kesadaran duniawi, bukan kesadaran alam. Ini kesadaran ilahi. Ternyata sholat itu bukan main-main. Ternyata sholat itu bukan senam. Ternyata sholat bukan sekedar olahraga. Bukan sekedar yoga. Sholat itu realitas semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi untuk mencapai sholat yang diam itu belajarnya melalui menghayati ruang semesta ini. Diam kita sama dengan diamnya ruang ini. Sifatnya lempeng, meneng, anteng, gayeng. Praktekkan ini dalam sholat. Lempeng, meneng, anteng, gayeng seperti ruang ini, ruang semesta ini. Allahu Akbar, Allah. Sehingga sholat kita adalah sholatnya seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Inilah sholat yang disebutkan sebagai keberuntungan hidup. Jadi kita bisa sholat diam ini, kita mengalami keberuntungan hidup. Sebagaimana yang diserukan seruannya sholat, hayya ala sholat, hayya alal falah. Jadi kita mencapai keberuntungan hidup. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflahal mu'min alladzina hum fi sholatihim khosi'un. Beruntung, aflaha. Aflaha itu tadi sama dengan khayal falah itu. Aflaha itu. Beruntung. Siapa yang beruntung? Yang sungguh-sungguh beruntung itu adalah orang-orang beriman. Yang sholatnya khusyuk.
Sholat yang khusyuk itu sholat yang terjadi di dalam diam. Kalau sholat pikirannya masih di dunia ini, pikirannya masih ikut diri semu, terbawa oleh diri semu. Sholatnya nggak bisa diam. Jadi di dalam sholat ada macam-macam. Yang seperti itu, sholat seperti itu tidak membawa keberuntungan. Itu baru tarafnya latihan sholat. Memang harus latihan begitu. Latihannya ya memang masih pikiran morat-marit kesana kemari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan menyadari ruang, kita diam seperti diamnya ruang, maka sholat kita sudah pikiran tidak ada. Kita sudah menjadi ruang ini sendiri. Ketika kita sudah menjadi ruang, keberadaan kita sudah keberadaan murni. Pikiran sudah tidak ada, karena pikiran ini bekerja oleh diri semu kita ini. Yang morat-marit itu pikiran yang bekerja oleh diri semu. Jadi sholat yang berkeberuntungan itu menimbulkan hidup yang beruntung. Sehingga orang-orang yang sholatnya mencapai ini, hidupnya sehari-hari, segala urusan dengan Lombok, urusan dengan cuaca. Kan kita juga punya urusan dengan cuaca. Pada saat kita cuci pakaian, wahai cuaca, jangan hujan ya, saya mau jemur pakaian. Kita punya urusan dengan cuaca, urusan dengan Lombok. Lombok kok mahal. Kita punya urusan dengan mudik, ini mau hari raya. Kita punya urusan dengan duit. Kita punya urusan dengan orang-orang. Kita punya urusan apa saja. Segala urusan kita ada di dalam keberuntungan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ini sudah hidup dalam keberuntungan, segala urusan kita hidup di dalam keberuntungan. Urusan apa saja beruntung. Urusan kesehatannya beruntung. Jadi sehatnya dalam keberuntungan. Kesehatannya dalam keberuntungan. Kalau punya keinginan, keinginannya dalam keberuntungan. Kalau punya harapan, harapannya dalam keberuntungan. Kalau punya cita-cita, cita-citanya ada di dalam keberuntungan. Karena hidupnya sudah berada di dalam keberuntungan. Seluruh alam untuk diriku. Itulah keberuntungannya. Jadi segala urusan hoki. Hidupnya di surga. Karena seluruh alam untuk diriku. Alam ini ada untuk melayani. Nggak ada alam ini yang mengganggu. Nggak ada. Nggak ada alam ini yang menyakiti. Nggak ada. Semua yang ada di dalam hidup ini melayani. Orang-orang yang mencapai keberuntungan itu. Yang mencapai aflaha itu. Itu orang yang sholatnya seperti tadi itu. Sholat diam. Alhamdulillah. Jadi kita ini hidup sehari-hari. Bagaimana keadaan kita ini menjalani hidup ini. Lancar atau terseok-seok. Nikmat atau terjerat, manis atau amis. Ini tergantung keberuntungan kita ini.
tergantung hoki kita ini, tergantung wilayah hidup kita ini, tergantung sholat kita ini. Jadi sholat inilah yang menentukan kualitas hidup kita. Oleh sebab itu, di dalam agama Islam, sholat itu barometernya semua ibadah. Kalau baik sholatnya, baik semua ibadahnya. Kalau buruk sholatnya, buruk semua ibadahnya. Jadi kalau manis sholatnya, manis hidupnya. Kalau pahit sholatnya, pahit hidupnya. Jadi sholat ini penentu. Sejati kita, keberuntungan itu diri sejati kita. Diri sejati kita ada di dalam tegaknya sholat ini. Di dalam sholat itulah kita menyaksikan kenyataan hakiki keberadaan diri sejati kita. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Mi'raj itu kan di Sidratil Muntaha, di puncaknya kesadaran. Inilah yang ada di dalam mantra tafakur itu. Jadi mantra tafakur itu proklamasi pernyataan diri sejati kita. Aku ada. Allahu Akbar. Seluruh alam untuk diriku. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini ada di dalam nikmatnya sholat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dengan memahami diam level 3, diam yang sejati, itu ada di dalam sholat. Dan diamnya sholat itu seperti ruang semesta yang diam ini. Dari sini kiranya sudah cukup jelas. Tinggal prakteknya saja. Karena ini memang perlu latihan diam. Diam menyadari lempeng meneng anteng gayeng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang sejati dari keberadaan ini. Inilah semesta yang diam. Diamnya semesta adalah ruang semesta ini. Ini semua ada di dalam sholat kita. Oleh sebab itu, supaya sholatnya tidak main-main, supaya sholatnya tidak kandas, ini harus dipraktekkan. Latihan diam, mengalami lempeng meneng anteng gayeng. Sekolah diam ada di sini. Yang ingin mengikuti bimbingan tafakur, kelas online Zoom, bimbingan tafakur ini sekolah diam. Setiap hari Minggu, besok Minggu ada, besok Kamis terus lanjut. Selama lebih dari 1 bulan kita belajar 8 spiritual skill diam. 8 spiritual skillnya tafakur di sekolah diam. Yang belum mengikuti anggota Sang Ada Tafakur Club, yang belum